Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada hari ini Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun di masa pandemi, Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian masih semangat untuk belajar. Oke, supaya kita belajarnya bermanfaat, terus ilmunya juga masuk kepada kalian. Kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Leody. Silahkan Leody pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Leody telah membantu Ibu untuk memimpin doa pada kali ini. Ya, oke. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Nah, saya lihat ke depan ya. Oke. Pertama kita sudah. Nah, Ibu mau ngecek kehadiran kalian ini kemarin kelompok 1 ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dika, kenapa Dika sakit? Dika masih sakit? Kita doakan semoga Dika cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum belajar dimulai, silahkan seperti biasa kita melakukan pembiasaan dulu literasi. Kalian lihat ke monitor ke depan, membaca teks yang ada di depan. Silahkan dibaca semuanya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, kenapa ini 10 November? Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 9. Ya, 9 kan? Besok adalah hari Pahlawan. Pintar. Kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, siap. Semangat untuk belajar pada hari ini? Semangat. Semangat tidak? Semangat. 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 Kita siap. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian lihat ya, dengan mencermati teks bacaan nanti pada PowerPoint, kalian mampu menulis informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan tentang daur hewan. Daur hidup hewan secara tepat. Lalu yang keduanya, dengan mencermati teks bacaan, kalian bisa menentukan pikiran utama dari setiap paragraf dengan baik dan benar. Teks tentang apa? Tentang metamorfosis hewan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, dengan membuat diagram. Berarti siap-siap kalian akan membuat diagram. Dengan membuat diagram, kalian mampu membedakan daur hidup 3 hewan secara tepat dan benar. Wah, berarti kalian nanti akan tahu ya 3 hewan hidupnya seperti apa. Lalu yang keempat, dengan bantuan instrumen sederhana, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada mayor bertema hewan dengan baik dan benar. Siap belajar? Siap. Semangat. Oke, siap, bagus. Sebelum itu mau tanya, sebutkan hewan yang biasa dipelihara. Masih kucing terus? Ayam. Ayam apa lagi? Kucing, kelinci, Ayam. ayam, Kucing. kucing,
memelihara hewan, ingat dong kalian tentang jenis-jenis hewan pada makanannya ya, apa saja? Nah, jika berdasarkan pada jenis makanannya, termasuk pada hewan golongan apakah yang kalian pelihara? Apa? Omnivora. Omnivora. Apa nih Pak? Omnivora. Omnivora. Tadi kita memelihara apa? Ayam. Ayam. Apa itu omnivora? Pemakan segala. Segalanya. Berarti ayam suka makan segalanya. Apa lagi? Omnivora. Iya, herbivora. Omnivora. Tadi yang apa kelinci? Herbivora. Herbivora. Apa lagi tadi? Omnivora. Jadi banyak yang memelihara ayam yang makan segalanya. Jadi kalau yang makan segalanya lebih gampang. Rumput dikasih dia mau, ya. Daging dikasih dia mau, betul? Sip. Jadi kalian sudah tahu hewan yang telah dipelihara oleh kalian, jenis hewannya termasuk pada golongan apa? Ada 3 kan? Ada herbivora, ada omnivora, ada omnivora. Tepuk tangan untuk kalian. Kalian sehat. Ya. Nah, sudah siap belajar kan? Sudah. Belajar pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang daur hidup hewan. Tentang apa? Daur hidup hewan. Lihat di depan. Nah, ini apa ini gambar apa? Capung. Capung. Ini? Katak. Ini? Kupu-kupu. Ya. Ini? Nyamuk. Nah, di antara hewan yang barusan, hewan apa saja yang ada di sekitarmu? Yang barusan? Kupu-kupu ada. Apa? Capung ada. Apa lagi? Nyamuk juga pernah ada ya, ada. Katak. Apa lagi? Katak ada. Nyamuk ada. Berarti hewan yang di depan kalian barusan ada di sekitar kita. Kalian tahu bagaimana daur hidupnya? Bagaimana dia bisa bertumbuh dewasa? Nah, sekarang kita pelajari, oke? Ya. Nah, silahkan dibaca daur hidup hewan oleh Leobi. Silahkan baca Leobi. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Oke, lalu Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. ya. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak menjadi biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau pompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan Menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan untuk Leobi. Nah, jadi daur hidup hewan adalah tumbuh kembangnya hewan. Tadi ada 2, ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan
itu. Nah, sebelum ke sana, coba tentukan. Nah, dari teks yang ini, tentukan manakah kalimat pokoknya dari pikiran utama, maksud Ibu Punten. Pikiran utama dari teks tersebut. Apa pikiran utamanya? Siapa yang mau? Silahkan. Oke, silahkan Mulia. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mulia. Nah, seperti yang telah Ibu berikan pemahaman kepada kalian bahwa untuk menentukan paragraf atau pikiran utama ada di paragraf awal, ada di kalimat awal maksud Ibu atau di kalimat Akhir. pintar. Ya. Nah, tadi kan seperti apa cenah Ibu ada kupu-kupu daun hidupnya. Dan saya mah tahu teh kupu-kupu teh udah jadi kupu-kupu. Apakah kalian tahu kalau kupu-kupu dari ulat? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, sekarang kita akan tahu betul kalau ulat itu nanti akan menjadi kupu-kupu. Silahkan Salsa dibantu. Daun hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya Yang keras Salsa. daun. Dari telur kemudian menetes berubah jadi ulat. Ulat selanjutnya berubah menjadi kepompong. Masa kepompong akan berlangsung beberapa hari sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan kupu-kupu dewasa. Tahapan daur hidup kupu-kupu adalah kupu-kupu bertelur, telur menetas menjadi ulat atau larva dan makanan daun Dan memakan daun. dan membangun kepompong, kepompong pecah menjadi kupu-kupu. Nah, seperti ini gambarnya. Yang pertama tidak langsung kupu-kupu, tidak langsung kupu-kupu. Apa dulu? Dia adalah telur dulu. Lalu setelah telur dia berubah menjadi Ulat. Setelah ulat bagaimana? Dia menjadi Kepompong. Nah, setelah kepompong dia terbungkus. Nah, seperti ini. Lalu si bungkusnya dia berubah. Nah, menjadi kupu-kupu muda. Lalu berubah menjadi kupu-kupu Dewasa. Ya, jadi kalau ada yang tidak tahu, kok kupu-kupu jadi cantik atau kok kupu-kupu bagus sekali? Kupu-kupu berawal dari ulat. Siapa yang takut ulat? Siapa yang takut ulat? Banyak yang takut ulat. Nah, ulat justru nanti kalau sudah besarnya dia akan berubah menjadi cantik, menjadi sebuah kupu-kupu. Selanjutnya, sering melihat kata? Sering. Sering mendengar kata? Sering. Di mana? Di sawah. Di sawah. Mana lagi? Sekolah. Siapa yang di balok? Siapa yang rumahnya dekat sawah? Berarti setiap hari enak selalu mendengar kapak ya. Adem. Oke, dibaca silakan Mbak Irina. Daur hidup katak. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Katak memiliki tahap pertumbuhan pada katak muda yang berbeda dengan katak dewasa. Pada katak muda, setelah menetas dari telur, katak muda hidup di air, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Katak muda disebut berudu. Menjelang dewasa, berudu mulai tumbuh kaki dan masih berekor serta masih hidup di air. Setelah dewasa, kaki katak tumbuh sempurna dan ekor pun menyusut hingga tidak memiliki ekor lagi. Pada tahap katak dewasa, katak lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur. Nah, seperti itu. Bagaimana prosesnya? Dimulai dari telur. Nah, sering melihat telur kata? Sering. Warnanya apa? Merah putih ya, betul. Suka menempel di biasanya di kai itu ya, di apa? Di bambu ya. Suka lihat kan? Merah-merah itu yang kecil-kecil. Nah, itu adalah telur
tahu kalian. Telur berubah menjadi apa? Berudu. Berudu hidupnya di mana? Di air. Berudu di air, yang kecil-kecil. Tahu berudu? Sering melihat? Oke. Lalu dari berudu dia berubah menjadi berudu berkaki. Nah, setelah berudu berkaki, berarti bisa nih. Setelah berudu berkaki, lalu dia berubah lagi menjadi kata. Nah, lalu kata dewasa nih, kata dewasa, lalu kata dewasanya bertelur lagi. Terus seperti itu siklus telur hidup hewan kata. Ya, baru tahu. Nah, kata hidupnya di mana? Ada di air dan juga bisa di darat. Tapi kalau berudu hidupnya di air. Selanjutnya, nah tadi kita sudah memberikan contoh yang pertama apa? Kupu-kupu. Yang kedua, yang ketiga, ayam. Betul, tepuk tangan, ternyata betul ayam. Silakan dibaca, siapa yang mau membaca? Oke, Rifa, silakan. Daur hidup ayam. Ayam merupakan hewan yang biasa dipelihara dan sering kita lihat di lingkungan sekitar. Ayam sering dimanfaatkan karena dagingnya enak dan bergizi. Daur hidup ayam yaitu mulai dari telur. Di dalam telur anak ayam tumbuh hingga siap keluar dan menetas dan dapat hidup di alam bebas. Setelah keluar dari telur, selanjutnya tumbuh memasuki tahapan anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik serta warna bulu yang kemudian ayam siap menghasilkan telur ayam yang baru dengan melalui tahapan sama yang akan berulang kembali. Ya, tahu kalau di dalam telur yang kalian makan ternyata ada embrio hewan ayam. Tahu tidak? Tahu. Tetapi telur yang kalian makan tidak menjadi telur yang menjadi hewan, yang menjadi ayam. Ya. Nah, coba perhatikan. Dimulai dari apa dulu? Telur. Lalu telur yang ada embrionya, ya, bibit anaknya. Lalu, nah seperti ini setelah besar, lalu dia menetas. Kalau telurnya dierami, baru bisa dia menetas. Tapi kalau tidak, langsung dimakan, tidak apa-apa. Lalu setelah menetas, berubah menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa, lalu berubah lagi, dia bertelur. Seperti itu siklusnya ayam. Jadi ini termasuk pada metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena dari mulai kecil sampai ke besar tidak mengalami perubahan. Tetap aja jadi ayam ke ayam. Tidak seperti kata. Kalau kata melalui berudu dulu, ya. Terus berudu yang berekor, baru menjadi kata. Kupu-kupu juga sama. Dari ulat dulu. Beda kan ulat sama kupu-kupu? Nah, setelah ulat ini ada dipotong jadi kupu-kupu. Nah, kalau ayam tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis sempurna karena tidak mengalami perubahan. Jadi tetap dari kecil sampai dewasa seperti ini bentuknya. Paham? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Paham? Oke. Selanjutnya, simak video berikut. Halo semua, Silakan. jumpa lagi di channel Anton Wikipedia Pembelajaran. Nanti kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Untuk lebih tahu dan lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Pertama, hewan yang mengalami metamorfosis, dan yang kedua adalah tidak mengalami metamorfosis. Lalu apa ya metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan mulai dari hewan muda hingga dewasa. Masih ini ya, kita lihat pembahasannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna.
Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan mulai dari telur, larva atau ulat sampai dewasa yang sangat mencolok. Di sini saya contohkan terlebih dahulu metamorfosis kupu-kupu. Tahap baru hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu dewasa akan bertelur dan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemanusiaan. Lalu kemudian telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau kita lebih kenal dengan ulat. Ulat mencari makan berupa daun dan mengalami beberapa kali perubahan kulit. Lalu kemudian kita selanjutnya ulat akan membungkus dirinya dan menjadi pupa atau kepompong. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Kemudian kita berikutnya dari dalam kepompong akan mulai keluar kupu-kupu. Kupu-kupu muda ini masih belum bisa terbang. Setelah 10-15 hari menjadi kepompong. Lalu kemudian setelah kupu-kupu ini mulai keluar, kupu-kupu akan mulai terbang ketika sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini mencari makan berupa nektar yang berada di bibir. Lalu kemudian siap untuk berkembang biak, bertelur kembali. Nah, di sini saya contohkan lagi ada nyamuk. Perhatikan Bapak. Nyamuk dimulai dari telur. Telur dulu. Nah, telur-telur ini diletakkan oleh nyamuk dewasa di dalam air. Lalu telur-telur ini akan menetas dan menjadi larva. Larva. Nah, larva ini kita sering menjumpai namanya jentik-jentik. Jentik-jentik ini biasanya hidup di genangan-genangan air atau biasanya kalau kita tidak rajin menguras kamar mandi akan berada di kamar Di mandi. tempat yang jorok biasanya Lalu dia akan berubah air yang menjadi terkena. pupa. Nah, di dalam pupa ini atau kepompong ini jentik-jentik akan berubah bentuk menjadi nyamuk. Nah, lalu kemudian ketika jentik-jentik ini keluar dari kepompong, jentik-jentik itu sudah berupa nyamuk. Nah, nyamuk ini sudah mempunyai sayap dan bisa terbang. Lalu berkembang biak lagi, bertelur lagi, dan selanjutnya sama berulang-ulang kembali. Nah, kalau kita tadi sudah melihat contoh dalam hidup dari serangga, kita akan melihat dalam hidup katak yang termasuk hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini bisa hidup di dua alam, ya, hidup dari air dan di darat. Nah, pertama-tama Ketika telur berumur dia di akan air. diletakkan di dalam air. Lalu kemudian ketika menetas akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Nah, bentuknya seperti ikan dan bernafas menggunakan insang. Lalu kemudian berudu tersebut akan memiliki kaki belakang pada umur 8 minggu. Kaki belakang tersebut akan tertutup. Lalu kemudian selanjutnya setelah berumur kira-kira 12 minggu, kaki depan berudu akan terbentuk. Nah, lalu proses selanjutnya, lalu di tahap selanjutnya adalah katak berekor. Nah, setelah menjadi berudu atau kepompong di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Kemudian kita berikutnya dari dalam kepompong akan mulai keluar kupu-kupu. Kupu-kupu muda ini masih belum bisa terbang.
mulai keluar, kupu-kupu akan mulai terbang ketika sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini mencari makan berupa nektar yang berada di dalam. Lalu kemudian siap untuk berkembang biak bertelur kembali. Nah, di sini saya contohkan lagi ada nyamuk. Perhatikan, Pak. Nyamuk dimulai dari telur. Telur dulu. Nah, telur-telur ini diletakkan oleh nyamuk dewasa di dalam air. Lalu telur-telur ini akan menetas dan menjadi larva. Nah, larva ini kita sering menjumpai namanya jentik-jentik. Jentik-jentik ini biasanya hidup di genangan-genangan air atau biasanya kalau kita tidak rajin menguras kamar mandi akan berada di kamar Di mandi. tempat yang jorok biasanya Lalu berhenti dia nyamuk. akan berubah Air yang menjadi terkena. pupa. Nah, di dalam pupa ini atau kepompong ini jentik-jentik akan berubah bentuk menjadi nyamuk. Nah, lalu kemudian ketika jentik-jentik ini keluar dari kepompong, jentik-jentik itu sudah berupa nyamuk. Nah, nyamuk ini sudah mempunyai sayap dan bisa terbang. Lalu berkembang biak lagi, bertelur lagi, dan selanjutnya sama berulang-ulang kembali. Nah, kalau kita tadi sudah melihat contoh daun hidup dari serangga, kita akan melihat daun hidup lalat yang termasuk hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini bisa hidup di dua alam, alam yang dari air dan di darat. Nah, pertama-tama Ketika berwudu dia di air. akan di dalam air. Lalu kemudian ketika menetas akan berubah menjadi berundung atau kecimpung. Nah, bentuknya seperti ikan dan bernafas menggunakan insang. Lalu kemudian berundung tersebut akan memiliki kaki belakang pada umur 8 minggu. Kaki belakang tersebut akan terbentuk. Lalu kemudian selanjutnya setelah berumur kira-kira 12 minggu, kaki depan berundung akan terbentuk. Nah, lalu proses selanjutnya, lalu di tahap selanjutnya adalah kakak berekor. Nah, setelah menjadi bentuk berkaki, lalu mulailah paru-paru pada katak terbentuk dan ekor mulai menyusut. Lalu ketika menjadi katak dewasa, paru-paru pada katak akan terbentuk sempurna dan tinggal di darat. Katak dewasa akan siap untuk berkembang biak kembali. Sempurna tadi kita dapat melihat bahwa metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri berikut ini. Kaki pada serangga, ciri-cirinya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong yang nanti kita lihat dari kupu dan nyamuk. Lalu pada hewan amfibi terdapat tahap berundung. Nah, kita lihat dari kata tadi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Udah terlihat? Udah ya? Nah, barusan kita sudah melihat tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, satu lagi. Di sini saya akan mencontohkan nyamuk hidup belalang. Nah, tidak sempurna seperti apa contohnya? Yang lain, daun hidup belalang dimulai dari telur, lalu kemudian menetas dan menjadi nimfa atau hewan muda. Dan seperti ini, tahap tidak nimfa berubah. ini belalang masih belum memiliki sayap dan tidak dapat terbang. Lalu kemudian ketika telah menjadi dewasa, sayap itu akan tumbuh dan belalang dewasa akan dapat terbang. Lalu kemudian mereka berkembang biak kembali.
selanjutnya kita akan melihat hidup hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang tetap sama mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Di sini saya contohkan hidup ayam. Hidup ayam dimulai dari telur, lalu kemudian menetas dan menjadi anak ayam. Bentuknya sama. Lalu tahap selanjutnya Anak ayam ayam tersebut akan sampai menjadi dewasa sama bentuknya. ayam dewasa. Mulai dari menetas hingga ayam dewasa, ayam tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Oke, berarti betul sudah kalian melihat tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siap, Ibu memiliki kartu hewan. Di sini kalian akan mendapati hewan atau gambar yang di dalamnya sudah Ibu cocokkan. Ada di dalamnya telur, di dalamnya ada gambar fufa, ada gambar lava, ya, ada gambar kepompong, terus hewan dewasa. Nanti kalian cocokkan buat menjadi sebuah kelompok. Paham? Paham. Siap, tepuk semangat. Silahkan, lihat, kalian cari. Siap, silahkan kalian cari. Sesuai dengan gambarnya, apa? Silahkan. Yang telur, yang
Siap, berarti ada nyanyi yang berhubungan dengan kupu-kupu. Siap, masuk kepada lembar kerja pendidik. Nah, lembar kerja pendidik. Siap, Ibu akan memberikan soal kepada kalian yang harus kalian isi. Silahkan bekerja sama dengan teman sekelompok kalian ya. Tugasnya ada 3. Oke, ini untuk kelompok 1 ditulis nama ketua anggotanya siapa. Ini ditulis. Silahkan ditulis. Mari cepat. Nah, tugasnya. Tugas yang pertama sudah ditulis. Namanya silakan. Ditulis namanya. Sudah? Sudah. Oke, siap semuanya. Perhatikan tugas yang pertama. Nah, sudah tulis ya. Petunjuknya seperti ini, seperti biasa. Kalian berdoa dulu, lalu diamati dengan teliti, kerjakan semua tugas dengan penuh semangat, percaya diri dan tanggung jawab, kumpulkan pekerjaan sesuai petunjuk, selesai mengerjakan tugas, akhiri dengan doa dan tanyakan kepada guru atau kepada ibu apabila kalian tidak mengerti. Tugas yang pertama. Yang pertama adalah silakan baca sesuai dengan buku. Buatkan diagram daur hidup hewan sesuai dengan gambar ini. Kalian telah mendapati gambar-gambar. Nah, lalu satukan gambar-gambar yang dimiliki oleh teman-teman kalian, lalu digambar di dalam kotak yang telah tersedia di tugas pertama. Paham? Nah, dikumpulkan dari gambar-gambar teman-temannya. Lalu yang kedua, silakan baca yang kedua. Carilah. Lalu nah, jadi di sini ada hewan apa saja? Siput,
Ada waktu 5 menit, silakan. Ya. Ya. Oh, tulis. Ya nggak apa-apa tulis. Boleh. Ada buku saya yang halaman 61 coba lihat tiap paragrafnya. Di buku halaman 61. Nah, silakan. Tentukan kalimat pertama pada halaman halaman 61. Apa itu gambar kucing? Dan hebat lagi. Nah, bagus terus. Nah, bagus terus. Fahri hebat Fahri. Nah, silakan. Nah. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Siap, kumpulkan. Nah, kumpulkan. Terima kasih tugasnya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi sudah melaksanakan tugas kelompoknya, kita sudah belajar, mari kita menarik kesimpulan. Nah, apa yang telah kita pelajari tadi dari awal sampai barusan? Telah mempelajari apa? Metamorfosis. Siap, tentang daur hidup. Metamorfosis apa? Hewan. Ada yang bagaimana metamorfosisnya? Dan tidak sempurna. Apalagi? Tanda nada mayor tadi diberi mayor. Diberi contoh yang pertama tadi lagu apa? Yang tadi yang hewan. Kupu-kupu itu merupakan jenis tanda nada mayor. Yang tadi di awal kita sebelum belajar kita bernyanyi apa? Oh, kupu-kupu ya. Wah, ya bagus. Nah, apakah ada yang tidak dipahami? Tidak. Oke, baik. Nah, selanjutnya evaluasi supaya ibu bisa tahu tentang pemahaman kalian pada materi yang barusan. Silakan. Oke.
terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah sama kalian sudah mengisi evaluasi ini. Kita bisa lihat bagaimana tingkat pemahaman kalian pada materi ini ya. Oke anak-anak. Nah, setelah kita mengerjakan evaluasi, tadi kita sudah menarik kesimpulan. Tiba saatnya kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya, supaya tadi kita sudah bersyukur, kita sudah mendapatkan ilmu dan juga biar kita juga selamat. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Muhammad Ilham. Silakan Muhammad Ilham pimpin doanya. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Salam untuk orang tua kalian dan jangan lupa jaga kesehatan, biasakan cuci tangan dan juga jangan lupa membantu orang tua kalian dan titip salam dari ibu. Sampai di sini kunjungan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.